Bagi Anda yang berencana mudik melintasi tol Trans Jawa, patut menyimak informasi yang satu ini. Ya, tim jelajah jalur mudik 2023 CNN Indonesia memberikan pantauan kondisi jalan hingga rest area di tol Trans Jawa. Nah, berikut informasinya untuk Anda. Melintasi ruas tol Trans Jawa sesi Semarang-Batang, para pengendara akan dihadapkan dengan medan jalan tol yang cenderung lurus. Batas kecepatan yang ditetapkan adalah mulai 60 hingga 100 km per jam. Para pengendara dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati ketika melintas di jalur ini. Kondisi fisik dan mental menjadi hal yang paling utama dalam berkendara. Nah, yang paling saya rasakan ketika melintasi jalan tol Trans Jawa ini memang kadang-kadang itu ngantuk ya, bikin ngantuk karena jalannya lurus dan relatif sepi. Nah, yang harus diperhatikan oleh para pengendara nih, kalau sudah mulai merasa ngantuk atau sudah mulai merasa fatigue karena lelah mengemudi, baiknya ketika ada rest area, ini harus bisa mampir ke sana. Nah, sekarang saya akan mencari rest area terdekat yang ada di tol Semarang-Batang ini, sambil ngelihat seperti apa sih fasilitas yang ada di sana dan juga kesiapan mereka untuk menyambut momen mudik lebaran tahun 2023 ini. Aduh, jalur Pantura panas banget ya, terutama di tol Trans Jawa nih. Nah, memutuskan untuk berhenti di tempat peristirahatan ataupun rest area menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh para pengendara, khususnya yang melakukan perjalanan jarak jauh dan sudah mengemudi selama 2 ataupun 3 jam lebih. Nah, saat ini saya berada di kilometer 379A yang merupakan tempat istirahat tipe A yang memiliki sejumlah fasilitas yang bisa digunakan para pengendara ataupun pemudik nantinya. Di rest area ini para pengendara yang singgah tak hanya bisa beristirahat atau sekedar ke toilet. Tempat ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas lainnya seperti pujasera dengan tenan yang diisi oleh 35 pelaku usaha UMKM, restoran, toko retail yang menjual keperluan fashion, masjid besar bergaya modern minimalis dengan kapasitas 500 orang jemaah, ATM center, serta SPBU. Seluruhnya ada 5 titik toilet yang tersebar di seluruh area dengan jumlah keseluruhan mencapai 161 bilik dan urinoir. Ada lagi 4 toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Terdapat juga ruang laktasi, ruang P3K, dan pos pelayanan informasi yang bisa digunakan oleh seluruh pengunjung. Bagi pengendara yang menggunakan kendaraan berbasis energi listrik murni atau plug-in hybrid, bisa memanfaatkan SPKLU yang juga tersedia di rest area ini saat dalam perjalanan mudik lebaran 2023. Khusus untuk rute jalan tol, PLN juga bekerja sama dengan pengelola jalan tol seperti Jasa Marga dalam penyediaan SPKLU yang berlokasi di sejumlah rest area jalan tol di Pulau Jawa. Beberapa di antaranya berada di tol Trans Jawa seperti di Palikanci, Jakarta Cikampek, Jakarta Tangerang, dan juga Jagorawi. Untuk terkait penggunaan waktu di rest area, kami lebih tepatnya menghimbau Mas Albi kepada para pengguna jalan tol untuk bisa lebih bijaksana menggunakan waktunya, menghabiskan waktunya untuk bisa menggunakan fasilitas sarana ibadah gitu ya, atau dengan toiletnya, atau mungkin ingin berbelanja makanan dengan waktu sebaik-baiknya supaya bisa bergantian dengan pengguna jalan tol lainnya. Setelah melihat sejumlah fasilitas yang ada di kilometer 379A, kini tim liputan CNN Indonesia menuju ke kota Semarang dengan melewati gerbang tol Kali Kangkung yang biasanya menjadi titik akhir dari pemberlakuan mekanisme kontraflow ataupun one way yang bisa dilakukan saat arus mudik. Saat ini sejumlah persiapan dan pekerjaan juga tengah dilakukan di gerbang tol Kali Kangkung ini. Tim liputan CNN Indonesia, Semarang.